Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, AL, telah diamankan terkait dengan kasus penembakan pemilik mobil rental di Tol Jakarta Merak, tepatnya di res area KM 45. Penangkapan ini dilakukan di Polisi Militer TNI, seperti yang diungkapkan oleh Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujar Yusri Nuryanto dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Meskipun pelaku telah ditangkap, Yusri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dan identitas pelaku penembakan. Selain itu, motif dari penembakan tersebut masih belum dijelaskan. Sementara itu, Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Sebelumnya, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental adalah oknum TNI Angkatan Udara, AU, sesuai pengakuan anak korban, Agam. Agam mengatakan awalnya sang ayah bersama tim mengejar kendaraan Honda Brio yang dibawa pelaku pada malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Saat mengadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten, pelaku yang ada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil menodong senjata, kata Agam, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Ardi Syahri juga menyatakan keterlibatan oknum TNI AU belum bisa dipastikan. Benar ada kejadian tersebut, penembakan, namun kepastian anggota TNI yang terlibat masih diselidiki POM TNI, kata Adi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Untuk TNI AU sejauh ini belum terlibat, ujar dia. Belum ada keterangan juga terkait peran terduga pelaku dalam penembakan itu. Bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman menjadi korban penembakan di res area KM 45, Tol Tangerang Merak, Banten, pada Kamis 2 Januari. Insiden terjadi saat korban Ilyas tengah melacak mobil yang disewakannya yang diduga berpindah tangan. Sebelum insiden, korban rupanya sempat meminta pendampingan polsek setempat, namun ditolak. Hal ini diungkapkan oleh anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, kepada wartawan. Menurut Aga, polsek menolak karena mengetahui pelaku membawa senjata api. Aga mengungkapkan peristiwa bermula ketika pelaku menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS mobil dipotong. Ilyas pun memutuskan melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang. Korban akhirnya memergoki mobil Brio di pertigaan Saketi. Di lokasi ini pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU dan menodongkan senjata api. Situasi makin kacau ketika sebuah mobil Sigra yang diduga komplotan pelaku menabrakkan kendaraan ke tim rental. Setelah kejadian, korban menuju ke polsek terdekat untuk meminta pendampingan, namun ditolak setelah adanya penjelasan. Rombongan korban kemudian memutuskan tetap mengejar pelaku hingga akhirnya mereka berhasil menangkap seorang di antaranya di lokasi penembakan. Namun muncullah rekan pelaku dari mobil Sigra yang kemudian melepaskan rentetan tembakan. Naas meski sudah berusaha mencari perlindungan, Ilyas rekannya Ramli terkena tembakan. Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan, sedangkan Ramli luka di tangan hingga tembus perut. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, namun kondisi Ilyas terus menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan membantah narasi menolak pendampingi korban. Asep menyebut pihaknya tak mau gegabah, hal ini demi keselamatan korban dan anggota. Ia menegaskan polisi bekerja sesuai SOP dengan meminta dokumen kendaraan, namun tak ditunjukkan oleh korban. Menurut Asep, kala itu korban pamit akan mengambil surat kendaraan,
namun tidak kembali hingga akhirnya terjadi insiden penembakan. Ya, maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu di dalam itu, dalam. Astagfirullah. Polisi saat ini masih menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area ke-45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada Kamis 2 Januari. Adapun saat kejadian, saksi mata sempat melihat adanya mobil yang terlibat aksi saling kejar di Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Ed Yusuf, dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari mengatakan, aksi penembakan terjadi sekitar pukul 4.30 WIB. Arif berujar korban sempat menghampiri mobil yang dikendarai terduga pelaku. Namun pelaku justru langsung melepaskan tembakan sebanyak 5 kali hingga mengenai 2 korban yakni Ilyas dan Ramli. Insiden ini mengakibatkan Ilyas meninggal dunia sedangkan Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm, merek Luger, dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono dalam keterangan tertulisnya berkomitmen untuk segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Ya, maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu di dalam itu, dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka memenuhi rumah duka bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari. Sejumlah pelayan termasuk kerabat korban pun berkumpul di rumah duka. Seorang kerabat Ilyas, Suwito, mengungkapkan korban merupakan seorang yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ilyas juga dikenal dermawan karena selalu membagikan sembako kepada tetangga jelang Idul Fitri. Suwito menjelaskan usaha rental milik Ilyas tengah naik daun. Namun di sisi lain, Ilyas juga menghadapi sejumlah masalah seperti penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa. Adapun jenazah Ilyas tiba di rumah duka pada pukul 8 malam. Kedatangan jenazah Ilyas disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian langsung disolatkan di mushola terdekat dan dimakamkan di TPU setempat. Ilyas diketahui menjadi korban tewas penembakan yang terjadi di res area KM45 Tol Tangerang Merak. Selain Ilyas, rekannya Ramli juga turut menjadi korban penembakan dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Masya Allah, beliau orangnya baik, ya, rajin ibadah dan rajin sholat ke masjid, ya kan, dan dari segi sosialnya luar biasa beliau. Ya di mata kami juga beliau seorang yang bertanggung jawab kepada keluarga, ya kan, baik, ya kan, kepada sesama dan terutama kepada warga lingkungan kita. Beliau adalah sosok yang baik, ya, selalu memberikan sembako apabila mau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi insya Allah beliau orang baik, ya. Itu mohon maaf, ini yang Bapak tahu ini korban beliau ini meninggal kenapa, Pak? Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental dan qadarullah, ya, Allah ada orang yang merentalkan rental mobil dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda.
Ya, jadi dalam pemantauan dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang. Dan semalam itu jam sekitar 12 ada rencana pengajaran mobil unitnya di Pandeglang. Dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta, ya kan? Dan sempat di itu juga ada ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada dari ada membahas ada selfie, sempat ada ada di kontak beliau si Agam anaknya, dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Pelaraja ya. Dan di situ sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Dan terjadilah tembak ya Pak? Terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Kaila ya, Kaila. Jadi terjadilah penembakan dan qadarullah Pak Ilyas yang terkena tembakan itu dua kali tembakan di dada dan di. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, AL, telah diamankan terkait dengan kasus penembakan pemilik mobil rental di tol Jakarta Merak, tepatnya di rest area KM 45. Penangkapan ini dilakukan di Polisi Militer TNI, seperti yang diungkapkan oleh Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujar Yusri Nuryanto dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Meskipun pelaku telah ditangkap, Yusri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dan identitas pelaku penembakan. Selain itu, motif dari penembakan tersebut masih belum dijelaskan. Sementara itu, Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Sebelumnya, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental adalah oknum TNI Angkatan Udara, AU, sesuai pengakuan anak korban, Agam. Agam mengatakan awalnya sang ayah bersama tim mengejar kendaraan Honda Brio yang dibawa pelaku pada malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Saat mengadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten, pelaku yang ada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil menodong senjata, kata Agam, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Ardi Syahri juga menyatakan keterlibatan oknum TNI AU belum bisa dipastikan. Benar ada kejadian tersebut, penembakan, namun kepastian anggota TNI yang terlibat masih diselidiki POM TNI, kata Adi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Untuk TNI AU sejauh ini belum terlibat, ujar dia. Belum ada keterangan juga terkait peran terduga pelaku dalam penembakan itu. Bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman menjadi korban penembakan di rest area KM 45, Tol Tangerang Merak, Banten, pada Kamis 2 Januari. Insiden terjadi saat korban Ilyas tengah melacak mobil yang disewakannya yang diduga berpindah tangan. Sebelum insiden, korban rupanya sempat meminta pendampingan polsek setempat, namun ditolak. Hal ini diungkapkan oleh anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, kepada wartawan. Menurut Aga, polsek menolak karena mengetahui pelaku membawa senjata api. Aga mengungkapkan peristiwa bermula ketika pelaku menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS mobil dipotong. Ilyas pun memutuskan melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang. Korban akhirnya memergoki mobil Brio di pertigaan Saketi
Di lokasi ini pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU dan menodongkan senjata api. Situasi makin kacau ketika sebuah mobil Sigra yang diduga komplotan pelaku menabrakkan kendaraan tertib rental. Setelah kejadian, korban menuju ke polsek terdekat untuk meminta pendampingan, namun ditolak setelah adanya penjelasan. Rombongan korban kemudian memutuskan tetap mengejar pelaku hingga akhirnya mereka berhasil menangkap seorang di antaranya di lokasi penembakan. Namun muncullah rekan pelaku dari mobil Sigra yang kemudian melepaskan rentetan tembakan. Naas meski sudah berusaha mencari perlindungan, Ilyas rekannya Ramli terkena tembakan. Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan, sedangkan Ramli luka di tangan hingga tembus perut. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, namun kondisi Ilyas terus menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan membantah narasi menolak mendampingi korban. Asep menyebut pihaknya tak mau gegabah. Hal ini demi keselamatan korban dan anggota. Ia menegaskan polisi bekerja sesuai SOP dengan meminta dokumen kendaraan, namun tak ditunjukkan oleh korban. Menurut Asep, kala itu korban pamit akan mengambil surat kendaraan, namun tidak kembali hingga akhirnya terjadi insiden penembakan. Maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Lu jalan itu dalam. Astagfirullah. Polisi saat ini masih menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area ke-45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada Kamis 2 Januari. Adapun saat kejadian, saksi mata sempat melihat adanya mobil yang terlibat aksi saling kejar di Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif N. Yusuf, dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari mengatakan, aksi penembakan terjadi sekira pukul 4.30 WIB. Arif berujar korban sempat menghampiri mobil yang dikendarai terduga pelaku. Namun pelaku justru langsung melepaskan tembakan sebanyak 5 kali hingga mengenai 2 korban yakni Ilyas dan Ramli. Insiden ini mengakibatkan Ilyas meninggal dunia sedangkan Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm, merek Luger, dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono dalam keterangan tertulisnya berkomitmen untuk segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Lu jalan itu dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka memenuhi rumah duka bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari. Sejumlah pelayan termasuk kerabat korban pun berkumpul di rumah duka. Seorang kerabat Ilyas, Suwito, mengungkapkan korban merupakan seorang yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ilyas juga dikenal dermawan karena selalu membagikan sembako kepada tetangga jelang Idul Fitri. Suwito menjelaskan usaha rental milik Ilyas tengah naik daun. Namun di sisi lain, Ilyas juga menghadapi sejumlah masalah seperti penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa. Adapun jenazah Ilyas tiba di rumah duka pada pukul 8 malam.
Kedatangan jenazah Ilyas disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian langsung disolatkan di mushola terdekat dan dimakamkan di TPU setempat. Ilyas diketahui menjadi korban tewas penembakan yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Selain Ilyas, rekannya Ramli turut menjadi korban penembakan dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Masya Allah, beliau orangnya baik, ya, rajin ibadah dan rajin sholat ke masjid, ya kan, dan dari segi sosialnya luar biasa beliau. Ya, di mata kami juga beliau seorang yang bertanggung jawab kepada keluarga, ya kan, baik, ya kan, kepada sesama dan terutama kepada warga lingkungan kita. Beliau adalah sosok yang baik, ya, selalu memberikan sembako apabila mau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi insya Allah beliau orang baik, ya. Itu mohon maaf, ini yang Bapak tahu ini korban beliau ini meninggal kenapa Pak? Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental dan qadarullah, ya, soal ada orang yang merental mobil dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda. Ya, jadi dalam pemantauan dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang. Dan semalam itu jam sekitar 12 ada rencana pengajaran mobil unitnya di Pandeglang. Dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta, ya kan? Dan sempat itu juga ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada dari ada membahas saja senpi, sempat ada di kontak beliau si Agam anaknya, dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Pelaraja, ya. Dan di situ sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Dan terjadilah Tembak ya Pak? Terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Kaila, ya, Kaila. Jadi terjadilah penembakan dan qadarullah Pak Ilyas yang terkena tembakan itu dua kali tembakan di dada dan di. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, AL, telah diamankan terkait dengan kasus penembakan pemilik mobil rental di Tol Jakarta Merak, tepatnya di rest area KM 45. Penangkapan ini dilakukan di Polisi Militer TNI, seperti yang diungkapkan oleh Danpuspom TNI, Maijen Yusri Nuryanto. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujar Yusri Nuryanto dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Meskipun pelaku telah ditangkap, Yusri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dan identitas pelaku penembakan. Selain itu, motif dari penembakan tersebut masih belum dijelaskan. Sementara itu, Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Sebelumnya, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental adalah oknum TNI Angkatan Udara, AU, sesuai pengakuan anak korban, Agam. Agam mengatakan awalnya sang ayah bersama tim mengejar kendaraan Honda Brio yang dibawa pelaku pada malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Saat mengadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten, pelaku yang ada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil menodong senjata, kata Agam, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Ardi Syahri juga menyatakan keterlibatan oknum TNI AU belum bisa dipastikan. Benar ada kejadian tersebut, penembakan, namun kepastian anggota TNI yang terlibat masih diselidiki POM TNI, kata Adi,
Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Untuk TNI AU sejauh ini belum terlibat, ujar dia. Belum ada keterangan juga terkait peran terduga pelaku dalam penembakan itu. Bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman menjadi korban penembakan di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada Kamis 2 Januari. Insiden terjadi saat korban Ilyas tengah melacak mobil yang disewakannya yang diduga berpindah tangan. Sebelum insiden, korban rupanya sempat meminta pendampingan polsek setempat namun ditolak. Hal ini diungkapkan oleh anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, kepada wartawan. Menurut Aga, polsek menolak karena mengetahui pelaku membawa senjata api. Aga mengungkapkan peristiwa bermula ketika pelaku menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS mobil dipotong. Ilyas pun memutuskan melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang. Korban akhirnya memergoki mobil Brio di pertigaan Saketi. Di lokasi ini pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU dan menodongkan senjata api. Situasi makin kacau ketika sebuah mobil Sigra yang diduga komplotan pelaku menabrakkan kendaraan ketip rental. Setelah kejadian, korban menuju ke polsek terdekat untuk meminta pendampingan, namun ditolak setelah adanya penjelasan. Rombongan korban kemudian memutuskan tetap mengejar pelaku hingga akhirnya mereka berhasil menangkap seorang di antaranya di lokasi penembakan. Namun muncullah rekan pelaku dari mobil Sigra yang kemudian melepaskan rentetan tembakan. Naas meski sudah berusaha mencari perlindungan, Ilyas rekannya Ramli terkena tembakan. Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan, sedangkan Ramli luka di tangan hingga tembus perut. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, namun kondisi Ilyas terus menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan membantah narasi menolak pendampingi korban. Asep menyebut pihaknya tak mau gegabah, hal ini demi keselamatan korban dan anggota. Ia menegaskan polisi bekerja sesuai SOP dengan meminta dokumen kendaraan, namun tak ditunjukkan oleh korban. Menurut Asep, kala itu korban pamit akan mengambil surat kendaraan, namun tidak kembali hingga akhirnya terjadi insiden penembakan. Maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu jalan itu dalam. Astagfirullah. Polisi saat ini masih menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area ke-45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada Kamis 2 Januari. Adapun saat kejadian, saksi mata sempat melihat adanya mobil yang terlibat aksi saling kejar di Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif N. Yusuf, dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari mengatakan, aksi penembakan terjadi sekitar pukul 4.30 WIB. Arif berujar korban sempat menghampiri mobil yang dikendarai terduga pelaku. Namun pelaku justru langsung melepaskan tembakan sebanyak 5 kali hingga mengenai 2 korban yakni Ilyas dan Ramli. Insiden ini mengakibatkan Ilyas meninggal dunia, sedangkan Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm, merek Luger, dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono dalam keterangan tertulisnya berkomitmen untuk segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku.
Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Lu jalan mana itu? Dalam tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka memenuhi rumah duka bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari. Sejumlah pelayan termasuk kerabat korban pun berkumpul di rumah duka. Seorang kerabat Ilyas, Suwito, mengungkapkan korban merupakan seorang yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ilyas juga dikenal dermawan karena selalu membagikan sembako kepada tetangga jelang Idul Fitri. Suwito menjelaskan usaha rental milik Ilyas tengah naik daun. Namun di sisi lain, Ilyas juga menghadapi sejumlah masalah seperti penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa. Adapun jenazah Ilyas tiba di rumah duka pada pukul 8 malam. Kedatangan jenazah Ilyas disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian langsung disolatkan di mushola terdekat dan dimakamkan di TPU setempat. Ilyas diketahui menjadi korban tewas penembakan yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Selain Ilyas, rekannya Ramli turut menjadi korban penembakan dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Masya Allah, beliau orangnya baik, ya, rajin ibadah dan rajin sholat ke masjid, ya kan. Dan dari segi sosialnya luar biasa beliau. Ya, di mata kami juga beliau seorang yang bertanggung jawab pada keluarga, ya kan, baik, ya kan, kepada sesama dan terutama kepada warga lingkungan kita. Beliau adalah sosok yang baik, ya, selalu memberikan sembako apabila mau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi insya Allah beliau orang baik, ya. Itu mohon maaf, ini yang Bapak tahu ini korban beliau ini meninggal kenapa Pak? Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental dan qadarullah, ya, soal ada orang yang merental mobil. Dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda. Ya, jadi dalam pemantauan dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang. Dan semalam itu jam sekitar 12 ada rencana pengajaran mobil unitnya di Pandeglang. Dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta, ya kan? Dan itu juga ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada membahas senpi, sempat ada di kontak beliau si Agam anaknya, dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Bela Raja, ya. Dan di situ sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Dan terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Kaila, ya, Kaila. Jadi terjadilah penembakan dan qadarullah Pak Ilyas yang terkena tembakan itu dua kali tembakan di dada dan di. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, AL, telah diamankan terkait dengan kasus penembakan pemilik mobil rental di Tol Jakarta Merak, tepatnya di rest area KM 45. Penangkapan ini dilakukan di Polisi Militer TNI, seperti yang diungkapkan oleh Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujar Yusri Nuryanto dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Meskipun pelaku telah ditangkap, Yusri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dan identitas pelaku penembakan. Selain itu, motif dari penembakan tersebut masih belum dijelaskan. Sementara itu, Danpuspom AL
Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Sebelumnya, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental adalah oknum TNI Angkatan Udara, AU, sesuai pengakuan anak korban, Agam. Agam mengatakan awalnya sang ayah bersama tim mengejar kendaraan Honda Brio yang dibawa pelaku pada malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Saat mengadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten, pelaku yang ada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil menodong senjata, kata Agam, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Ardi Syahri juga menyatakan keterlibatan oknum TNI AU belum bisa dipastikan. Benar ada kejadian tersebut, penembakan, namun kepastian anggota TNI yang terlibat masih diselidiki POM TNI, kata Adi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Untuk TNI AU sejauh ini belum terlibat, ujar dia. Belum ada keterangan juga terkait peran terduga pelaku dalam penembakan itu. Bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman menjadi korban penembakan di res area KM 45, Tol Tangerang Merak, Banten, pada Kamis 2 Januari. Insiden terjadi saat korban Ilyas tengah melacak mobil yang disewakannya yang diduga berpindah tangan. Sebelum insiden, korban rupanya sempat meminta pendampingan polsek setempat, namun ditolak. Hal ini diungkapkan oleh anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, kepada wartawan. Menurut Aga, polsek menolak karena mengetahui pelaku membawa senjata api. Aga mengungkapkan peristiwa bermula ketika pelaku menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS mobil dipotong. Ilyas pun memutuskan melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang. Korban akhirnya memergoki mobil Brio di pertigaan Saketi. Di lokasi ini pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU dan menodongkan senjata api. Situasi makin kacau ketika sebuah mobil Sigra yang diduga komplotan pelaku menabrakkan kendaraan ketip rental. Setelah kejadian, korban menuju ke polsek terdekat untuk meminta pendampingan, namun ditolak setelah adanya penjelasan. Rombongan korban kemudian memutuskan tetap mengejar pelaku hingga akhirnya mereka berhasil menangkap seorang di antaranya di lokasi penembakan. Namun muncullah rekan pelaku dari mobil Sigra yang kemudian melepaskan rentetan tembakan. Naas meski sudah berusaha mencari perlindungan, Ilyas rekannya Ramli terkena tembakan. Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan, sedangkan Ramli luka di tangan hingga tembus perut. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, namun kondisi Ilyas terus menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan membantah narasi menolak pendampingi korban. Asep menyebut pihaknya tak mau gegabah. Hal ini demi keselamatan korban dan anggota. Ia menegaskan polisi bekerja sesuai SOP dengan meminta dokumen kendaraan, namun tak ditunjukkan oleh korban. Menurut Asep, kala itu korban pamit akan mengambil surat kendaraan, namun tidak kembali hingga akhirnya terjadi insiden penembakan. Maling mobil! Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu jalan mana itu? Dalam tuh. Astagfirullah.
Polisi saat ini masih menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil di rest area ke-45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada Kamis 2 Januari. Adapun saat kejadian, saksi mata sempat melihat adanya mobil yang terlibat aksi saling kejar di Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif N. Yusuf, dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari mengatakan, aksi penembakan terjadi sekitar pukul 4.30 WIB. Arif berujar korban sempat menghampiri mobil yang dikendarai terduga pelaku. Namun pelaku justru langsung melepaskan tembakan sebanyak 5 kali hingga mengenai 2 korban yakni Ilyas dan Ramli. Insiden ini mengakibatkan Ilyas meninggal dunia sedangkan Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm, merek Luger, dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono dalam keterangan tertulisnya berkomitmen untuk segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu jalan itu dalam. Astagfirullah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka memenuhi rumah duka bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari. Sejumlah pelayan termasuk kerabat korban pun berkumpul di rumah duka. Seorang kerabat Ilyas, Suwito, mengungkapkan korban merupakan seorang yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ilyas juga dikenal dermawan karena selalu membagikan sembako kepada tetangga jelang Idul Fitri. Suwito menjelaskan usaha rental milik Ilyas tengah naik daun. Namun di sisi lain, Ilyas juga menghadapi sejumlah masalah seperti penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa. Adapun jenazah Ilyas tiba di rumah duka pada pukul 8 malam. Kedatangan jenazah Ilyas disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian langsung disolatkan di mushola terdekat dan dimakamkan di TPU setempat. Ilyas diketahui menjadi korban tewas penembakan yang terjadi di rest area KM45 Tol Tangerang Merak. Selain Ilyas, rekannya Ramli turut menjadi korban penembakan dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Masya Allah, beliau orangnya baik, ya, rajin ibadah dan rajin sholat ke masjid, ya kan, dan dari segi sosialnya luar biasa beliau. Ya, di mata kami juga beliau seorang yang bertanggung jawab pada keluarga, ya kan, baik, ya kan, kepada sesama dan terutama kepada warga lingkungan kita. Beliau adalah sosok yang baik, ya, selalu memberikan sembako apabila mau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi insya Allah beliau orang baik, ya. Itu mohon maaf, ini yang Bapak tahu ini korban Lindau ini meninggal kenapa Pak? Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental dan qadarullah, ya, faal ada orang yang merentalkan rental mobil dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda. Ya, jadi dalam pemantauan dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang. Dan semalam itu jam sekitar 12 ada rencana pengajaran mobil unitnya di Pandeglang. Dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta, ya kan? Dan itu juga ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada dari ada membahas saja senpi, sempat ada ada di kontak beliau si Agam anaknya, dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Bela Raja, ya. Dan di situ
eh, sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Berarti Dan terjadilah tembak ya Pak? terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Kaila ya, Kaila. Jadi terjadilah penembakan dan qadarullah Pak Ilyas yang terkena tembakan itu dua kali tembakan di dada dan di. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, AL, telah diamankan terkait dengan kasus penembakan pemilik mobil rental di tol Jakarta Merak, tepatnya di res area KM 45. Penangkapan ini dilakukan di Polisi Militer TNI, seperti yang diungkapkan oleh Danpuspom TNI, Maijen Yusri Nuryanto. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujar Yusri Nuryanto dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Meskipun pelaku telah ditangkap, Yusri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan dan identitas pelaku penembakan. Selain itu, motif dari penembakan tersebut masih belum dijelaskan. Sementara itu, Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Sebelumnya, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental adalah oknum TNI Angkatan Udara, AU, sesuai pengakuan anak korban, Agam. Agam mengatakan awalnya sang ayah bersama tim mengejar kendaraan Honda Brio yang dibawa pelaku pada malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Saat mengadang kendaraan pelaku di pertigaan Saketi, Pandeglang, Banten, pelaku yang ada di dalam Honda Brio mengeluarkan senjata api. Orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas enggak loh," sambil menodong senjata, kata Agam, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Ardi Syahri juga menyatakan keterlibatan oknum TNI AU belum bisa dipastikan. Benar ada kejadian tersebut, penembakan, namun kepastian anggota TNI yang terlibat masih diselidiki POM TNI, kata Adi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Untuk TNI AU sejauh ini belum terlibat, ujar dia. Belum ada keterangan juga terkait peran terduga pelaku dalam penembakan itu. Bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman menjadi korban penembakan di res area KM 45, Tol Tangerang Merak, Banten, pada Kamis 2 Januari. Insiden terjadi saat korban Ilyas tengah melacak mobil yang disewakannya yang diduga berpindah tangan. Sebelum insiden, korban rupanya sempat meminta pendampingan polsek setempat, namun ditolak. Hal ini diungkapkan oleh anak korban, Aga Muhammad Nasruddin, kepada wartawan. Menurut Aga, polsek menolak karena mengetahui pelaku membawa senjata api. Aga mengungkapkan peristiwa bermula ketika pelaku menyewa mobil Honda Brio pada 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, 2 dari 3 perangkat GPS mobil dipotong. Ilyas pun memutuskan melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang. Korban akhirnya memergoki mobil Brio di pertigaan Saketi. Di lokasi ini pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU dan menodongkan senjata api. Situasi makin kacau ketika sebuah mobil Sigra yang diduga komplotan pelaku menabrakkan kendaraan ketip rental. Setelah kejadian, korban menuju ke polsek terdekat untuk meminta pendampingan, namun ditolak setelah adanya penjelasan. Rombongan korban kemudian memutuskan tetap mengejar pelaku hingga akhirnya mereka berhasil menangkap seorang di antaranya di lokasi penembakan. Namun muncullah rekan pelaku dari mobil Sigra yang kemudian melepaskan rentetan tembakan. Naas meski sudah berusaha mencari perlindungan, Ilyas rekannya Ramli terkena tembakan.
Ilyas mengalami luka tembak di dada dan tangan, sedangkan Ramli luka di tangan hingga tembus perut. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Balaraja, namun kondisi Ilyas terus menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan membantah narasi menolak mendampingi korban. Asep menyebut pihaknya tak mau gegabah, hal ini demi keselamatan korban dan anggota. Ia menegaskan polisi bekerja sesuai SOP dengan meminta dokumen kendaraan, namun tak ditunjukkan oleh korban. Menurut Asep, kala itu korban pamit akan mengambil surat kendaraan, namun tidak kembali hingga akhirnya terjadi insiden penembakan. Maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu jalan mana itu? Dalam. Astagfirullah. Polisi saat ini masih menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil di rest area ke-45 Tol Tangerang Merak yang terjadi pada Kamis 2 Januari. Adapun saat kejadian, saksi mata sempat melihat adanya mobil yang terlibat aksi saling kejar di Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif N. Yusuf, dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari mengatakan, aksi penembakan terjadi sekitar pukul 4.30 WIB. Arif berujar korban sempat menghampiri mobil yang dikendarai terduga pelaku. Namun pelaku justru langsung melepaskan tembakan sebanyak 5 kali hingga mengenai 2 korban yakni Ilyas dan Ramli. Insiden ini mengakibatkan Ilyas meninggal dunia sedangkan Ramli dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan Ilyas. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm, merek Luger, dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono dalam keterangan tertulisnya berkomitmen untuk segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Maling mobil, maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Itu jalan mana itu? Dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Sejumlah karangan bunga ucapan duka memenuhi rumah duka bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pada Kamis 2 Januari. Sejumlah pelayan termasuk kerabat korban pun berkumpul di rumah duka. Seorang kerabat Ilyas, Suwito, mengungkapkan korban merupakan seorang yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ilyas juga dikenal dermawan karena selalu membagikan sembako kepada tetangga jelang Idul Fitri. Suwito menjelaskan usaha rental milik Ilyas tengah naik daun. Namun di sisi lain, Ilyas juga menghadapi sejumlah masalah seperti penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa. Adapun jenazah Ilyas tiba di rumah duka pada pukul 8 malam. Kedatangan jenazah Ilyas disambut isak tangis dari keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian langsung disolatkan di mushola terdekat dan dimakamkan di TPU setempat. Ilyas diketahui menjadi korban tewas penembakan yang terjadi di rest area KM45 Tol Tangerang Merak. Selain Ilyas, rekannya Ramli turut menjadi korban penembakan dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Masya Allah, beliau orangnya baik, ya, rajin ibadah dan rajin sholat ke masjid, ya kan, dan dari segi sosialnya luar biasa beliau. Ya, di mata kami juga beliau seorang yang bertanggung jawab pada keluarga, ya kan, baik, ya kan, kepada sesama dan terutama kepada warga lingkungan kita.
Beliau adalah sosok yang baik ya, selalu memberikan sembako apabila mau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi insya Allah beliau itu orang baik ya. Itu mohon maaf, ini yang Bapak tahu ini korban beliau ini meninggal kenapa Pak? Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental dan qadarullah ya, faal ada orang yang merental mobil dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda. Ya, jadi dalam pemantauan dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang. Dan semalam itu jam sekitar 12 ada rencana pengajaran mobil unitnya di Pandeglang. Dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta, ya kan? Dan itu juga ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada dari ada membahas saja senpi, sempat ada di kontak beliau si Agam anaknya, dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Bela Raja ya, dan di situ sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Dan terjadilah Tembak ya Pak? Terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Oke lah ya.